Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Dengan semakin banyaknya pembangunan infrastruktur berskala besar, pastinya membutuhkan mesin dan alat berat yang banyak. Teknologi dan inovasi juga diperlukan di dalamnya agar produktivitas kerja dapat meningkat secara signifikan. Berikut adalah beberapa mesin dan alat berat paling inovatif. Lura Roller Screed. Lura Enterprise merupakan perusahaan pelayanan dan penyediaan peralatan pengecoran. Roller buatan mereka memiliki poros engsel yang dapat disambung dengan tabung roller. Selain panjangnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, roller juga dapat menyesuaikan kemiringan. Alat ini dapat mempermudah untuk membangun struktur yang dasarnya memiliki bentuk kerucut. Karena memiliki roda di bagian bawahnya, sehingga untuk menggerakkan alat tersebut, roller akan berputar dan bergerak secara perlahan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan beton yang sudah dituang dengan cepat. Ketika digunakan untuk membuat green silo dengan diameter 17,6 meter dan panjangnya 10 meter, penggunaannya sangat efisien serta dapat memotong waktu pengecoran hingga 50%. Power Trowel. Alat ini berguna untuk meratakan, menghaluskan, dan memberikan penyelesaian akhir pada permukaan lantai. Untuk spesifikasinya, Power Trowel ini ditenagai dengan mesin Honda GX 690 dengan daya 22 tenaga kuda dengan bobot 370 kg. Serta memiliki sistem kemudi yang multiarah, membuat mesin poles beton ini memiliki kontrol yang presisi dan akurat. Pada bagian bawah terdapat 4 blade pada masing-masing rotor. Serta terdapat kopling kecepatan untuk mengatur kecepatan pada mesin itu. Untuk pengoperasiannya juga sangat mudah, para pekerja tinggal menaiki mesin dan mengarahkannya pada permukaan yang akan dihaluskan dan diratakan. Submersible Dredge. Ini adalah jenis alat keruk ROV, Remotely Operated Vehicle, yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Alat ini dibuat khusus untuk COUPS, Containerized Offshore Utility Platform System, Angkatan Darat Amerika Serikat dan berguna untuk membantu proses operasi Joint Logistics over the shore. Saat dilakukan uji coba pada tahun 2019, alat keruk ini terbukti dapat mengeruk material dengan mudah dan cepat. Alat keruk model terbaru ini digunakan untuk mengeruk pinggir pantai agar kapal maupun lainnya dapat berlabuh saat operasi militer dilakukan. Saat digunakan, dapat mengeruk material hingga 150 meter kubik per jamnya. Sedangkan untuk power unitnya dapat disambung atau ditempatkan secara terpisah. Selain digunakan untuk operasi militer, juga dapat difungsikan untuk kebutuhan lainnya seperti membersihkan material di bawah dermaga dan lain-lain. Pada alat ini juga dilengkapi dengan pompa untuk menyedot air, kamera bawah air, dan sonar beresolusi tinggi untuk menghindari kerusakan infrastruktur saat dioperasikan. The Little Mermaid Underwater Excavator. Ekskavator bawah air ini dibuat oleh perusahaan yang bernama Shuttle Project yang berbasis di Inggris. The Little Mermaid digunakan untuk membantu proyek penggalian material pada sungai di Inggris. Namun karena penggalian tersebut berlokasi di bawah jembatan yang memiliki ketinggian yang sangat rendah, sehingga tidak bisa dikerjakan dengan ekskavator standar. The Little Mermaid memiliki tinggi 80 cm dan untuk pembuatannya memakan waktu hingga 18 bulan. Alat ini dibuat dari ekskavator yang dimodifikasi agar dapat bekerja di dalam air dan biaya pembuatannya mencapai 65.000 pound sterling atau sekitar 1,2 miliar rupiah. The Little Mermaid dapat bekerja dengan tekanan hidrolik sekitar 150 bar. Kemudian memiliki berat 4 ton dan dapat bekerja hingga kedalaman 25 meter. Untuk pengoperasiannya, selain dilengkapi dengan kamera, juga menggunakan bio-oil sehingga saat dioperasikan tidak menimbulkan polusi lingkungan.
Pada industri yang berfokus pada pengangkatan dan pemindahan beban berat, sering digunakan alat yang bernama climbing jack atau stack. Namun, climbing jack memiliki kelemahan, seperti terbatasnya ketinggian untuk pengangkatan beban. Untuk mengatasinya, sebuah perusahaan yang bernama Enerpac membuat alat yang bernama jack up system. Jack up system ini memiliki mekanisme jack hidrolik yang bekerja secara otomatis, yang dikendalikan penuh melalui komputer. Fitur utama dari jack up system ini yakni memiliki ketinggian awal 1,75 meter, lalu ketinggian pengangkatan lebih dari 25 meter. Saat beroperasi, jack up system ini dapat mengangkat dan menurunkan beban dengan kecepatan maksimum hingga 6 meter per jamnya. Karena canggihnya jack up system ini, sehingga banyak perusahaan konstruksi di seluruh dunia menggunakan alat ini. Jack up system ini biasanya dipakai pada konstruksi jembatan untuk mengangkat dan memindahkan dek jembatan yang beratnya mencapai ratusan ton setiap deknya. Truk multifungsi Solarklar Camlift merupakan sebuah truk yang dirancang khusus oleh perusahaan Solarklar yang berbasis di Turki. Truk ini merupakan perpaduan antara truk dengan forklift yang berfungsi untuk mengangkat hingga memindahkan kargo. Dalam desainnya, forklift dipasang pada bagian belakang truk muatan ringan. Dan untuk pengoperasiannya juga terbilang mudah. Setelah operator membawa kargo pada lokasi, operator akan mengatur lifter atau alat pengangkat yang ada di depan forklift. Dan selanjutnya, forklift dapat digunakan untuk mengangkat atau memindahkan kargo. Dilengkapi dengan motor yang berdaya 130 tenaga kuda, serta dapat mengangkat barang dengan berat mencapai 2 ton. Sedangkan untuk ketinggian dalam pengangkatannya, forklift mampu mengangkat hingga ketinggian maksimum 3,3 meter. Truk multifungsi lainnya yaitu Boss Beast, yaitu truk yang memiliki kren di belakangnya dengan mengkombinasikan antara truk Mercedes dengan kren Ever. Untuk spesifikasinya, kren Ever 2055 memiliki jangkauan horizontal yang mencapai 19,4 meter, sedangkan jangkauan vertikalnya dapat mencapai 23 meter, serta memiliki kapasitas angkat hingga 11 ton. Kren pada truk ini juga memiliki fly jib, yaitu lengan tambahan, sehingga saat dioperasikan, jangkauan secara horizontalnya dapat mencapai 31,6 meter, sedangkan jangkauan vertikalnya mampu mencapai 25 meter. Akan tetapi, ketika menggunakan fly jib, dapat membuat kapasitas angkat kren menjadi berkurang, tergantung dari radiusnya. Gantry TBM Berta merupakan mesin bor terowongan. TBM ini dibuat khusus untuk pembangunan terowongan bawah tanah yang berlokasi di bawah kota Seattle di Amerika Serikat. TBM Berta ini memiliki cutter head dengan diameter 17,5 meter, panjangnya 99 meter, memiliki berat 6.000 ton, sehingga membuatnya sebagai TBM yang terbesar di dunia. Pada tahun 2013, TBM Berta ini berhenti beroperasi pada kedalaman 35 meter, setelah mengenai pipa baja yang menyebabkan kerusakan pada cutter head-nya. Dan agar dapat beroperasi kembali, cutter head yang memiliki berat 2000 ton itu harus diangkat ke permukaan tanah untuk diperbaiki. Untuk mengangkat cutter head yang sangat berat itu, perusahaan Mammoet membuat lifting gantry dan skid tower yang dipasang di atas lubang untuk jalur pengangkatan. Cutter head diangkat dalam posisi miring, dan ketika sampai di permukaan, cutter head akan dibalik 90 derajat, lalu dibawa untuk menuju tempat perbaikan. Kemudian, untuk merakit gantry tower yang sangat besar ini, membutuhkan waktu 8 minggu. Sedangkan untuk perbaikan pada cutter head-nya, memerlukan waktu 3 bulan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.